Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Miss Hardiati Nur and English Corner. In this time, we are going to continue our material. It is about to share our experience. Before, we have discussed about simple past tense and verb. So, in this time, we are going to discuss about recount text. In this material, we will learn about what is recount text, kinds of recount text, and generic structure of recount text. Jadi ada 3 poin yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah what is recount text? Apa sih recount text itu? Kinds of recount text, jenis-jenis dari recount text, dan generic structure dari recount text. The first, we are going to discuss about recount text. What is recount text? Apa sih recount text itu? Recount text adalah jenis teks yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Biasanya, recount text menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Jadi, recount text ini adalah jenis teks yang menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Bisa pengalaman, entah itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Selanjutnya adalah kinds of recount text, yaitu jenis-jenis dari recount text. Jadi ada 3 jenis dari recount text. Yang pertama adalah personal recount, factual recount, and imaginative. First is personal recount, jenis teks yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Jadi, personal recount ini adalah jenis teks yang menceritakan pengalaman kita. Misalnya, pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyedihkan. Jadi, termasuk personal recount. Jenis yang kedua adalah factual recount, yaitu jenis teks yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, di factual recount dia menceritakan tentang sesuatu yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Misalnya, dia melaporkan kejadian banjir 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Nah, itu yang termasuk factual recount. Yang ketiga adalah imaginative, jenis teks yang berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif yang dituangkan dalam peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Jadi dia membuat cerita yang sifatnya imajinasi, tetapi berlangsung di masa lalu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengetahui narasi atau kalimat tersebut adalah recount text? Nah, sekarang kita akan belajar tentang characteristic of recount text. Jadi, ciri-ciri dari teks recount agar kita bisa membedakan jenis teks yang satu dengan jenis teks yang lain. Nah, ciri-ciri recount text yang pertama adalah dia menggunakan kalimat past tense atau kalimat lampau. Yang pertama, dia menggunakan kalimat past tense. Nah, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Yang kedua, dia menggunakan adverb and adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Jadi, dia menggunakan adverb and adverbial phrase untuk mengungkapkan waktunya di kapan, tempatnya di mana, dan caranya bagaimana. Selanjutnya adalah menggunakan conjunction and time connectivities guna mengurutkan peristiwa atau kejadian, seperti dia menggunakan kata and, before, dan,
that, and so on. Jadi ini adalah ciri-ciri dari recount text. Yang pertama menggunakan kalimat past tense, menggunakan keterangan waktu, menggunakan kalimat yang menyatakan tempat dan cara, dan selanjutnya menggunakan conjunction and time connectives guna mengurutkan peristiwa atau kejadian seperti and, before, then, and that. Jadi dia menggunakan kata sambung dan, sebelum, kemudian, dan itu. Nah, selanjutnya adalah generic structure of recount text. Jadi struktur teks dari recount text. Nah, sebenarnya ada 3 struktur teks dari recount text. Yang pertama adalah orientation. Nah, di sini pada bagian ini biasanya berisi pengenalan siapa, di mana, kapan atau kejadian itu terjadi. Nah, pada bagian ini pembaca diberikan informasi untuk memahami keseluruhan teks. Jadi pada bagian orientation ini merupakan pengenalan siapa aktornya, di mana tempatnya, kapan kejadiannya. Nah, di sini termasuk orientation. Nah, bagian yang kedua adalah events. Events artinya menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Jadi pada events ini dia menceritakan keseluruhan ceritanya dan kejadian-kejadian yang ada dalam cerita. Dan selanjutnya adalah reorientation. Reorientation yaitu penutup atau kesimpulan cerita. Nah, untuk menutup suatu cerita, kita memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Jadi pada reorientation ini adalah penutup dari cerita, dan biasanya kita memberikan pendapat kita atau opini kita di bagian reorientation. Jadi ingat, ada 3 generic structure dari recount text. Yang pertama adalah orientation, events, and reorientation. Nah, selanjutnya kita lihat example of recount text supaya kalian bisa lebih memahami lagi tentang recount text. Nah, di sini ada contoh pengalaman pribadi yang disebut personal recount text. Nah, di sini sudah ada pembagiannya. Yang pertama adalah dia masuk orientation-nya. Nah, biasanya pada orientation itu dia di bagian awal paragraf, karena biasanya pengenalan ada di awal-awal paragraf. Di sini dia termasuk orientation karena dia menyebutkan waktunya kapan, last week, siapa pemerannya. Di sini pemerannya dia memakai kata saya, I, dan di mana kejadiannya di East Java. Jadi di sini termasuk orientation. Sedangkan events ini adalah kejadian-kejadian yang dilalui oleh penulis. Dia menuliskan pengalamannya selama di Jawa Timur sini. Dan selanjutnya adalah reorientation. Dia di sini adalah penutup dari cerita di atas, penutup dari pengalaman pribadi penulis, dan di sini ada opini dari penulis. Di sini ditulis, I think it was really fun to have a holiday like this. Di sini dia menuliskan pendapat tentang liburan yang dialami minggu lalu. Jadi ingat, Pak, pada recount text ada 3 generic structure. Yang pertama adalah orientation, events, and reorientation. Nah, di sini dia menggunakan kalimat past tense untuk menuliskan pengalamannya. Nah, sebagai kesimpulan pada materi kita kali ini, kita sudah mempelajari tentang recount text. Apa sih recount text itu? Yaitu menceritakan kejadian yang telah terjadi. Dan kita sudah mempelajari kinds of recount text. Ada 3, yaitu personal, factual, and imaginative. Dan yang ketiga, kita sudah mempelajari characteristic of recount text, yaitu menggunakan past tense, menggunakan adverb and adverbial, dan menggunakan conjunction. Sedangkan generic structure of recount text yaitu orientation, events, and reorientation.
Nah, sekian untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi kita tentang recount text. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.